Seorang penyihir ruang waktu secara tidak sengaja memasuki tubuh seorang pemuda rendahan di masyarakat saat berlatih kekuatan kesadarannya. Apa yang tampak seperti awal yang tragis, menjadi titik di mana dia tersedot ke dalam pusaran kekuasaan, hubungan yang tak terduga, dan misteri di luar pemahamannya. Semuanya dimulai dari sebuah jam tangan aneh, salah satu bentuk yang tercipta dari kekuatan kesadaran penyihir itu. Awalnya adalah adegan sekelompok gangster terkenal dari geng Kian yang menindas seorang pemuda pengemis bernama Alang, lalu dari kejauhan datang sebuah gerobak yang membawa seorang wanita muda dengan kaki jenjang. Si bos baru saja menyalakan rokok untuk wanita itu dan hendak menggodanya, tetapi begitu dia menyadari identitas wanita itu, dia langsung tunduk ketakutan. Dia menyelipkan sapu tangannya ke tangan Alang dan berkata bahwa dia akan melindunginya. Setelah itu dia pergi, dan para gangster juga memberikan sejumlah uang kepada Alang seperti yang diperintahkan wanita itu. Tetapi pada saat itu bulan berwarna merah darah, Alang melihat ke atas dan tertawa lalu tiba-tiba pingsan. Dia sudah mati, bos. Ayo pergi, ayo pergi. Begitu penjahat itu melangkah pergi, seberkas cahaya aneh muncul. Dan begitulah, seorang penyihir dari dunia lain secara tak terduga memasuki tubuh Alang. Baru pertama kali menginjakan kaki di tempat asing, Lakit yang baru saja pindah jiwa merasa sedikit lapar. Jadi dia memutuskan untuk mencari kedai mie untuk mengisi perutnya. Siapa sangka, baru 2 suap pemilik kedai sudah pucat saat melihat geng Kian muncul di depan pintu. Dia buru-buru menarik tangan Lakit dan berbisik, cepat pergi, pelanggan lain sudah datang. Menyinggung perasaannya akan membuatmu kehilangan mata pencaharian. Tetapi Lakit tetap duduk santai dan makan seolah tidak terjadi apa-apa, seperti dewa yang tidak takut pada langit dan bumi. Penjahat itu melihat pemandangan itu dan sangat marah, lalu dia berteriak. Baru saja selesai berteriak, dia tiba-tiba terdiam, matanya terbelalak seolah melihat iblis. Lakit dengan lembut dan sopan bertanya, "Maaf, aku hanya ingin bertanya sedikit, bagaimana aku mati?" Penjahat itu mundur dengan panik, mengira dia datang untuk meminta nyawa, dan segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Tetapi sebelum mereka sempat melakukan apapun, Lakit dengan lembut menekan jam saku yang tergantung di tangannya, dan waktu di sekitarnya langsung berhenti seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Dia menghela napas, orang-orang ini benar-benar tidak ramah, aku harus memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dia dengan santai mengatur para anak buahnya dalam posisi yang sangat mesra dan penuh kasih. Setelah selesai, Kit tersenyum dan membuka kembali jam sakunya agar waktu terus berjalan. Dan demikianlah, adegan bunuh diri spektakuler dari para anak buah itu terjadi di tengah-tengah kedai mie. "Aku hanya ingin bertanya sedikit, bagaimana aku mati?" Lakit bertanya dengan sopan. Tetapi sementara mulutnya memohon belas kasihan, tangannya diam-diam meraba pistol yang disembunyikan di balik jaketnya. Dia dengan cepat menekan jam sakunya, dan waktu langsung membeku, peluru yang baru saja keluar dari laras dengan mudah dia singkirkan. Lakit telah diam-diam menghilang, meninggalkan para gangster dengan wajah bingung. Ternyata dia sangat ingin mencari tahu penyebab kematian pengemis itu, karena menurut hukum, perpindahan jiwa hanya dapat terjadi di bawah bulan darah. Itu berarti kematian pengemis itu bukan kebetulan, melainkan kemungkinan besar sengaja diatur oleh entitas lain, hanya untuk membawa Lakit ke dunia ini pada waktu yang tepat. Dan jika demikian, dalangnya sama sekali bukan penjahat bodoh tadi, karena dia hanyalah orang biasa. Saat Lakit masih santai di jalan mengikuti petunjuk, yang langsung menarik perhatiannya adalah poster buronan yang bertebaran di mana-mana. Saat dia dengan hati-hati mengamati apakah dia akan menjadi pangeran yang hilang, seorang pemburu bayaran wanita tiba-tiba datang dan meninju wajahnya dengan keras. Wanita muda bernama Xiaoqi, karena ingin mendapatkan sedikit uang saku tambahan, telah mengikat Lakit dan menyeretnya ke pasar yang ramai, seperti menjual barang. Lakit awalnya berencana untuk diam-diam menyelinap pergi agar masalah selesai, siapa sangka sebelum dia sempat melangkah, dia sudah ditangkap oleh Xiaoqi dengan kekuatan seperti badak. Tidak ada cara lain, Lakit merogoh sakunya, bermaksud menggunakan jam tangan itu untuk menghentikan waktu dan melarikan diri. Tetapi saat merabanya, dia menemukan sakunya kosong. Ternyata saat dia tidak sadarkan diri, seorang wanita misterius telah membayar mahal untuk membeli jam tangan itu. Masalahnya, semua kekuatan supernatural Lakit terkonsentrasi pada energi primordial, dan energi primordial itu berbentuk jam tangan. Begitu jam tangan itu lepas darinya, Lakit tidak berbeda dengan orang biasa. Xiaoqi, yang melihat Lakit tidak bekerja sama, langsung mengeluarkan sisi profesionalnya, dengan santai menelanjangi bajunya untuk pengiriman. Siapa sangka, hanya beberapa menit kemudian, seluruh pasar menjadi ramai seperti obral akhir tahun. Lakit berpikir dalam hati, apakah di antara orang-orang itu ada orang yang membunuh pemilik tubuh asli, sengaja membawaku ke dunia ini. Tetapi anehnya, dia tidak merasakan kekuatan supernatural apapun dari mereka. Semuanya orang biasa, bahkan tidak sekuat Xiaoqi. Seorang orang kaya lewat tanpa ragu, dia langsung berkata, "Aku bayar 3 juta. Lakit berpikir dengan bingung,
Baru lepas baju sudah ada yang mau beli, belum sempat transaksi selesai, muncul lagi seorang anak orang kaya lainnya. Semacam generasi kedua orang kaya yang langsung terlihat sebagai anak orang penting, juga ikut berebut. Kami bahkan belum menawar. Dan begitulah, hanya dalam waktu singkat, dia menjadi pusat lelang. Akhirnya, seorang pria bertopeng menawar harga yang sangat tinggi untuk membelinya. Lakit memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik topengnya. Siapa sangka itu membuat kerumunan di sekitarnya heboh. Ternyata orang yang membelinya adalah putra dari kepala keluarga Lasifu lain. Dan alasan dia menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk menyingkirkan anak haram seperti dia, untuk mencegahnya kembali di masa depan untuk merebut warisan. Lakit dengan tegas menolak untuk mengikutinya. Mendengar itu, wajahnya menjadi gelap. Dia mencabut pistol dan mengarahkannya ke kepala Lakit. Tetapi sebelum dia sempat melakukan apapun, sebuah peluru dari jauh menembus pinggir telinga lain, membuatnya tertegun. Dia membuka mata lebar-lebar dan menggeram. Siapa kau berani menembakku? Itu adalah pemimpin geng Qian, si Sanra, dan Xiao Qi adalah putrinya. Lakit sedikit terkejut menatapnya. Sebuah dugaan berani muncul di benaknya. Apakah itu Anda, orang yang membawaku ke dunia ini? Saat Lakit masih berpikir, sang pemimpin geng dengan antusias maju ke depan, tertawa terbahak-bahak dan mengundangnya untuk makan pangsit. Dia masih ingat 20 tahun yang lalu, saat dia berjuang di dunia bawah dan dikejar, tetapi begitu dia masuk ke kedai pangsit untuk meminta bantuan, dia menyaksikan adegan pembekuan waktu yang menakjubkan. Sekarang dia memiliki 182 toko dan putrinya, Xiao Qi, semuanya dia serahkan kepada Anda. Saya akan membiarkannya menjadi istrimu. Laki tercengang, kita bahkan tidak saling kenal. Apakah karena saya memiliki bakat khusus? Sang pemimpin geng mengangguk dengan pasti. Tentu saja kau punya. Anak buahku bilang, kau bisa hidup kembali dan bahkan menghindari peluru. Jika kemampuan seperti itu tidak disebut istimewa, lalu apalagi? Saat Lakit masih terkejut, Xiao Qi di kamar sebelah sudah dengan gembira mengejarnya keliling rumah seperti anak kecil bermain petak umpet. Mulutnya berteriak, suami, jangan lari, membuatnya tidak bisa lagi mendengar gumaman pemimpin geng yang penuh arti. Ruang dan waktu ini akhirnya menunggumu. Ternyata, bertahun-tahun yang lalu, Lakit dan pemimpin geng pernah bertemu sekali dalam situasi hidup dan mati. Lakit, seperti dewa yang turun ke bumi, muncul pada saat yang tepat dan menyelamatkan nyawanya. Tetapi untuk beberapa alasan, Lakit tidak mengingat apapun tentang masa lalu ini. Saat dia masih bermain kucing-kucingan dengan Xiao Qi, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi supernatural yang kuat datang. Tidak lain, itu adalah kepala kota, Lasifu, yang datang untuk menjemput putranya yang hilang selama bertahun-tahun. Mereka dengan hormat mengundang Lakit untuk naik ke mobil, tetapi Xiao Qi tidak ingin dia pergi, bahkan dia sendiri pun tidak mau. Erge dari geng Qian keluar untuk beradu tembak dengan mereka, tetapi si Sanra berkata bahwa permusuhan di dunia bawah tidak boleh menggunakan senjata, jadi gunakan tinju. Jadi, setelah mengundang tamu terhormat ke dalam rumah untuk makan pangsit, di luar kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian, Erge seorang diri melawan semua anak buah Lasifu. Di luar ada pertarungan seni bela diri, di dalam ada pertarungan kecerdasan antara dua orang tua, berebut satu-satunya mangkuk pangsit. Namun, Laki tidak hanya tidak menunjukkan rasa hormat, dia juga dengan sombong merebut makanan di atas meja darinya, dengan santai berkata, mangkuk ini untukku, apa yang bisa kau berikan padaku? Sementara pemimpin geng memberikan seluruh hartanya dan putrinya. Lasiphu kemudian berkata dia akan mengganti kasih sayang untuknya. Akhirnya orang-orangnya Lasiphu di luar datang semakin banyak. Tuan tidak dapat bertahan, karena kekalahan ini ketua geng juga kehilangan bisnisnya di jalan ini, dan juga kehilangan Lakiat. Taptea Emra kemudian menyuruh putrinya mengikuti suaminya, berbisik bahwa akan ada banyak hal yang lebih berbahaya, jadi putrinya harus berada di sisinya untuk melindunginya. Tapi yang membuat semua orang ternganga adalah, di sudut tersembunyi tanpa siapapun, pemimpin itu malah berlutut di depan Lakiat, memanggilnya kakak. Ternyata identitas asli Lasiphu ini adalah penjaga gerbang ruang dan waktu, seorang penyihir yang tersisa. Dia adalah adik yang baru berlatih dengan setengah bagian dari Lakiat. Dia memukulinya karena berani menyuruh seniornya memanggilnya ayah. Dan dia, agar dia dapat menikmati rasa menjadi tuan muda kaya, pemimpin itu meminjam nama anak haram yang hilang untuk membawanya pulang. Siapa sangka, langkah ini membuat putra kandungnya marah besar. Begitu ayahnya kembali langsung berteriak, ibu baru saja pergi, ayah sudah membawa pulang anak haram untuk menindas saya. Di rumah ini ada saya maka tidak ada dia. Mengira dapat menakuti ayahnya, siapa sangka malah diusir. Kalau begitu kamu pindah saja, ingat jaga kesehatan. Pria itu terkejut, saya pindah, bukankah seharusnya dia yang pergi? Lakiat berkata dia mengantuk. Pemimpin itu berbalik ke putranya, dengan suara lembut seolah sedang berbicara dengan anak 3 tahun.
lihat kakakmu sudah mengantuk, kamu cepat pergi. Sebelum sempat protes apa-apa, putra kandungnya sudah diusir ke pintu dalam posisi yang tidak sukarela. Namun, begitu pemimpin itu kembali ke kamar, dia sudah diminta dengan tegas oleh Lakiat buka gerbang ruang dan waktu. Tidak disangka, pemimpin yang berkuasa itu selain sebagai ayah angkat juga memiliki identitas rahasia, penjaga gerbang ruang dan waktu dunia ini. Baik, saya akan mengantarmu kembali, jawabnya. Lalu saat Lakiat melangkah masuk ke gerbang, siap meninggalkan dunia yang kacau ini, terjadi hal aneh. Dia tiba-tiba kembali, tetap di depan pemimpin itu, tidak meleset sedikit pun. Yang membuat Lakiat bergidik adalah di tangannya ada pistol, sedangkan di dada pemimpin itu ada lubang peluru yang merah. Dia terkejut, mengapa tangannya ada pistol, ada apa ini? Bagaimana cara menyelamatkanmu, di mana roh aslimu? Pemimpin itu menatapnya, suaranya melemah, agar bisa bersama istri dan anak. Saya telah menggabungkan tubuh dan roh asli. Jika saya mati, gerbang ruang dan waktu tidak akan bisa dibuka lagi. Pelaku ingin menahanmu di sini. Setelah selesai berbicara, dia menghembuskan napas terakhir, meninggalkan Lakiat berdiri di sana. Tangannya gemetar, pikirannya berputar karena tidak tahu apakah itu mimpi atau mimpi buruk. Semua sekarang sudah jelas, kematian mendadak Alang bukan kecelakaan, melainkan sebuah sandiwara yang diatur untuk memaksa Lakiat pindah roh. Sampai pada hal menahanmu di dunia ini, semua ada dalam perhitungan orang misterius itu. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, ketua geng sepertinya sudah menduga akhir yang tragis ini. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Tuan, waktunya sudah hampir tiba. Pergi, bawa beberapa orang untuk menjemput Tuan muda pulang. Lakiat saat ini sedang berduka karena kepergian adik-adiknya. Dia terus berpikir, mungkin Tap TAM telah menemukan identitasnya di balik topeng Ansin Alang ini. Dia memutuskan untuk mencari tahu. Tepat pada saat itu dia bertemu dengan gerombolan preman sebelumnya. Mereka melihatnya sebagai manusia biasa bukan hantu, lalu mereka berniat melanjutkan intimidasi. Tetapi tepat pada saat itu Tuan dari Tap TAM tiba tepat waktu. Mohon untuk menghadap ketua jalannya itu dia. Si pemimpin segera berlutut dan memohon ampun sambil menangis seperti anjing. Lakiat tidak peduli dengannya tetapi memerintahkan ketua jalan kedua untuk segera membawanya bertemu Tap TAM Ra. Pihak lain mengira dia sudah memikirkannya, berencana untuk mewarisi bisnis keluarga, tetapi hasilnya adalah Lakiat begitu bertemu ketua geng langsung menodongkan pistol ke arahnya. Ketua geng besar geng kan menyarankan jika dia ingin melakukannya jangan ragu. Kalau tidak dengarkan penjelasannya, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Dia berkata dia tidak menyebabkan kematian Lasiphu, tetapi juga tidak bisa mengatakan siapa orang di belakangnya. Tapi jika ingin petunjuk, dia harus setuju untuk mengambil alih posisi ketua geng besar geng kan terlebih dahulu. Lakiat berteriak dengan marah, saya hanya butuh nama, karena dia hanya ingin membalas dendam untuk adik-adiknya. Tetapi keduanya bergumul memperebutkan pistol. Pelatuknya tertekan, meleset ke arah nona muda yang lewat. Lakiat segera berlari turun untuk melihat lukanya. Tap TAM Ra merebut pistol itu lalu keluar. Siapa sangka dia adalah polisi siap, dia langsung memborgolnya. Meskipun Lakiat mengaku sebagai penembak, dia tidak percaya karena dialah yang menyelamatkannya dari gerombolan preman yang mengintimidasi. Tapi Lakiat tidak mengingatnya dengan jelas, gambar itu samar dalam ingatan Alang. Setelah itu Tap TAM Ra dibawa ke kantor polisi untuk minum teh. Para polisi juga sangat hormat karena tahu kekuatannya di kota ini. Polisi Yap begitu tiba langsung dimarahi habis-habisan oleh atasannya melalui telepon, menyuruhnya melepaskan orang itu, tetapi dia masih ragu-ragu. Tepat pada saat itu dia menerima laporan kasus pembunuhan Lasiphu, ada orang yang menunjuk langsung pelaku, dia kemudian membawa orang untuk menangkap penjahat terlebih dahulu, dan memerintahkan untuk menahan ketua geng-geng kan. Saat ini di jalanan ramai berita tentang pelaku pembunuh ayah untuk merebut harta, dan juga ada foto Lakiat saat masih menjadi alang pengemis di jalanan yang diintimidasi. Pada saat yang sama Tuan Geng kan ingin membawa orang untuk menyelamatkan ketua geng dan tuan muda, tetapi dihalangi oleh si An. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa orang untuk melenyapkan Lakiat, karena tidak ingin geng kan jatuh ke tangan orang asing yang tidak tahu dari mana asalnya seperti itu. Saat ini Lakiat tiba di toko wonton untuk makan agar tidak lapar. Siapa sangka begitu masuk toko sudah ditodong pistol yang siap menembaknya. Laan sudah bersembunyi di sana sebelumnya untuk membalas dendam ayahnya. Kebetulan si An dari geng Kan juga membawa orang datang ke toko untuk mencari Lakiat, membuat Laan berpikir bahwa Kiat mengandalkan geng Kan sehingga percaya diri. Lakiat berpura-pura membuat kedua belah pihak salah paham bahwa dia sedang menjebak mereka. Orang-orang Laan takut mati, membalikkan badan dan meletakkan pistol, sedangkan orang-orang si An takut bertindak sembrono dan ditembak. Tepat saat polisi Yap datang, si An geng Kan mundur, Lakiat berlari keluar dan menyerahkan diri, menyuruhnya memasukkannya ke penjara. Memang saat ini tempat itu akan paling aman untuknya. Setelah itu Tap TAM Ra diberitahu untuk melepaskan orang karena pelaku yang menembak polisi Yap sudah menyerahkan diri. Dia juga mengaku membunuh Lasiphu. Dia segera terkejut dan bingung,
ditambah mendengar teriakan Lakiet takut dia disiksa. Dia bergegas ke ruang interogasi dan melihat sirup segar membanjiri lantai di tangan Lakiet dan juga tangan polisiap. Dia berbalik dan mengusirnya pergi karena Lakiet sudah mengakui semuanya. HTAM marah tidak percaya, dia tidak mungkin melakukannya. Dia bertanya mengapa, Lakiet langsung bangkit dan berkata, karena dia tahu siapa pelaku sebenarnya. Saat ini dia menghela napas, meminta untuk berbicara empat mata dengan Lakiet tapi dia tidak setuju. Dia segera melempar surat pernyataan yang dia tulis sendiri. Dengan semua kejahatan itu cukup untukmu mengurungnya 15 tahun di penjara. Polisiap setuju lalu pergi. Sekarang ketua geng mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. 20 tahun yang lalu, dia telah diberi petunjuk oleh seorang dewa. Berkat itu dia bisa tahu semua hal di masa depan dan juga berkat dewa itu, dia bisa mendapatkan pencapaian hari ini. Tidak hanya itu, dewa itu juga berpesan kepadanya untuk menyerahkan geng kepada Lakiet baru menjadi langkah yang tepat. Lakiet tidak percaya tapi ketua geng berkata, jika kamu tidak percaya temui saja dia, kamu akan langsung tahu. Melihat wajah yang tulus tidak seperti berbohong, Lakiet mengangguk setuju. Masalahnya adalah tidak mudah sama sekali untuk bertemu dengan dewa itu. Karena semua orang ingin pencerahan sekali, di kapal saat ini sudah adalah An dan Tuan serta Nona ketujuh. Lakiet datang, mengira hanya perlu membeli tiket selesai. Siapa sangka petugas tiket dengan dingin mengatakan tidak dijual, karena hanya tersisa 4 tiket terakhir dan harus diperebutkan. Ternyata tidak hanya Lakiet yang ingin bertemu dewa, tetapi hampir semua master di kota berkumpul di sini untuk memenangkan kesempatan berharga itu. Kereta yang hanya berjalan 12 tahun sekali tidak ada tiket. Dan aturannya apa? Hewan buas berebut mangsa, tiket terbatas. Siapa kuat dia yang menang. Lucunya, tepat pada saat ini, energi asli Lakiet baru saja hilang semua, mengubahnya dari master ruang dan waktu menjadi manusia biasa seutuhnya. Apakah ada cara yang lebih beradab? Ada. Satu adalah menjadi super kaya, seperti Tuan Mudalaan, atau memiliki kekuatan besar seperti Gengkan. Tetapi dia tidak punya uang sepeser pun, sekarang baru menyesali posisi ketua jalan bukan. Jadi hanya ada satu cara yaitu mempertaruhkan nyawa. Para master di sekitarnya memandangnya dengan mata penuh penghinaan, berpikir bahwa tubuh kecil itu paling hanya bisa bertahan 1 menit. Tapi hidup penuh kejutan, Lakiet meskipun kehabisan tenaga, tapi tekadnya sekeras baja, dan masih baik-baik saja. Melihat itu, lawan-lawannya mulai tidak ragu lagi, mencabut pisau dan menyerangnya. Nona ketujuh ingin turun membantu tetapi dihalangi oleh Tuan, karena jika dia tidak dapat melewati tantangan ini maka ketika kapal berhenti dia akan mati di negeri asing. Tetapi pada saat yang tampaknya seperti hidup dan mati, sesuatu yang sama sekali di luar dugaan terjadi. Karena bertekad untuk membalas dendam nasibku, bertekad untuk menemukan orang di balik yang menguncinya di sini. Kekuatan Lakiet terbangun, dia membekukan waktu dan mengalahkan satu persatu orang. Tepat ketika dia menyeret langkah terakhirnya ke kapal, dia dipukul hingga pingsan dari belakang oleh polisi. Dia tidak menyangka dia juga mencari kata-kata rendah hati dari dewa. Kenapa? Karena ingin membalas dendam, perahu baru saja melaju, Lakiet juga perlahan sadar, begitu membuka mata dia sudah melihat di depan matanya ada hutan pandangan setajam silet. Di tengah suasana tegang, gadis kecil itu melangkah maju dengan lembut, suaranya tidak sopan, jika saya tidak melindungimu, kamu sudah hancur lebur sejak menginjakan kaki di perahu ini. Lakiet tidak bisa membantah, dia mengakui dengan patuh bahwa dia lemah, dia benar-benar masih membutuhkan perlindungan gadis ini. Maka gadis kecil itu tiba-tiba mereda dalam sekejap, tertawa sambil meliriknya dengan penuh kasih sayang. Sebelum turun dari perahu, ada seseorang yang terus tidur. Gadis kecil itu menyuruh Lakiet untuk mengabaikan orang itu dan turun dari perahu. Begitu turun, semua senjata disita, karena tempat ini adalah tempat damai bagi para dewa. Tapi polisi Y, yang berjalan di belakang rombongan, dipandang dengan tatapan yang berbeda. Kemudian seluruh rombongan bergerak naik gunung di tengah kabut yang samar. Wakil ketua geng kedua menceritakan, katanya jumlah orang di setiap perjalanan terus berkurang, tidak banyak orang yang bisa bertahan sampai hari keempat. Lakiet berterima kasih atas peringatan wakil ketua geng kedua, tetapi dia mengatakan itu untuk gadis kecil itu, bukan untuk dia. Sepertinya penahanan wakil ketua geng ke-13 membuat wakil ketua geng kedua sulit untuk menghormatinya. Dan wakil ketua geng keempat, dia memperhatikan polisi Y yang berjalan di belakang rombongan, dia langsung tersenyum licik. Setelah itu dia memimpin 2 orang untuk mencegatnya. Memang di darat dia takut padanya, tetapi di sini dia berencana untuk menyingkirkan duri di matanya selama ini. Siapa sangka Ye sudah siap dengan pistol di tangannya. Tanggung jawab polisi adalah untuk memastikan keamanan di gunung ini agar tidak ada kasus pembunuhan,
jadi dia adalah kasus khusus di mana senjatanya tidak disita. Mereka masih nekat menyerbu dan dia menembak balik. Setelah itu Lakiat berlari dan menariknya pergi. Mereka terus berlari hingga mencapai daerah yang tertutup salju putih. Dia merasa aneh mengapa ada salju di tengah musim panas, tetapi Lakiat merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata ini adalah rahasia dari Gunung Hoaian. Tetapi dia tidak bisa berpikir lama lagi, dia menyuruhnya untuk segera pergi dari sini karena ilmu bela diri wakil ketua geng keempat sangat berbahaya. Tapi setelah berlari sebentar dia berhenti menunggu mereka datang. Dia ingin masalah geng Qian diselesaikan secara internal. Wakil ketua geng keempat maju untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Lakiat sudah memulihkan kekuatannya dan tempat ini memiliki energi yang berlimpah, jadi membekukan waktu adalah hal kecil. Dia bermain-main dengan mereka seperti kucing mengejar tikus. Karena kesal, mereka semua maju tetapi gadis kecil itu membuat mereka jatuh terlentang. Mereka harus mundur. Lakiat tersenyum pada gadis kecil itu. Memang aku masih harus berterima kasih padamu karena sudah melindungiku. Polisi Ye berdiri di samping, melihat mereka dan merasa kasihan. Kemudian mereka bertiga terus berjalan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin dingin rasanya. Polisi Ye mendesak Lakiat untuk memberitahunya ilmu bela diri apa yang dia gunakan sehingga gerakannya lebih gesit daripada wakil ketua geng keempat. Dia buru-buru bersembunyi di belakang gadis kecil itu, mengatakan bahwa dia sangat lemah, masih membutuhkan perlindungan wanita. Tetapi dia merasakan aliran energi semakin jelas. Tiba-tiba seorang laki tua mendorong gerobak lewat, ia membantunya dan Lakiat dan gadis kecil itu juga mengikuti. Sesampainya di rumahnya, Kiat bertanya apakah dia menjual barang-barang ini, tetapi dia menolak untuk menjualnya. Padahal dia juga tidak punya uang untuk membeli. Setelah itu dia memanggil putrinya untuk menuangkan air untuknya. Di gunung yang bersalju, ada seorang wanita cantik seperti bidadari. Lakiat merasa jam tangannya ada di tempatnya. Tetapi lelaki tua itu mengatakan jika ingin sesuatu, pecahkan teka-tekinya, karena dia tidak butuh uang. Lakiat setuju untuk mendengarkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa babi bodoh? Mendengarnya saja sudah sulit. Lalu pertanyaan kedua, mengapa manusia pintar? Lakiat dan kedua gadis itu bingung tidak tahu harus berkata apa. Sampai pertanyaan ketiga, mengapa babi bisa menjadi manusia? Siapa yang lebih pintar dari siswa kelas 5? Tolong bantu pecahkan teka-teki untuk Lakiat. Dia tidak bisa menyelesaikannya, jadi dia diusir oleh lelaki tua itu. Mencari dewa, tujuan mereka adalah Luoan karena mengira dia adalah anak orang kaya yang tidak tahu cara bertarung. Siapa sangka Luoan menyuruh orang membawa baskom air untuk mencuci tangannya. Karena dalam sekejap mata dia sudah menjatuhkan 2 orang. Dia juga memakai jam tangan di tubuhnya. Jadi ada apa dengan ini? Malam itu, Lakiat kembali mencari rumah lelaki tua itu. Siapa sangka polisi Ye mengira dia memiliki niat buruk terhadap putri orang baik, sehingga dia berencana untuk memukulnya. Gadis kecil itu membela suaminya, jadi dia menghentikan Ye. Di dalam, Lakiat memanfaatkan kesempatan untuk mencari barang. Dia mencari di tubuh gadis bernama Tuet Li ini, dan saat dia mencarinya, dia bangun dan memeluk lehernya. Dia memintanya untuk menyelamatkannya karena lelaki tua itu bukan ayahnya, tetapi dia memaksanya untuk tinggal di sini dan menjadi istrinya. Tepat saat polisi Ye masuk dan ada kesalahpahaman, tetapi gadis kecil itu masih sangat membela suaminya. Lakiat membekukan waktu, membuat Ye dan Tuet Li pingsan, lalu meminta gadis kecil itu untuk membantunya menggendong salah satu dari mereka keluar. Akhirnya mereka sampai di sebuah pohon besar. Kiat meninggalkan kedua gadis itu di sana. Gadis kecil itu melihat Luoan dan langsung mengejarnya untuk memukulnya seperti sebelumnya. Kiat menunggu lama tidak melihat gadis kecil itu kembali. Dia juga khawatir, tetapi jika dia pergi, bagaimana dengan kedua gadis ini? Jadi dia berteriak perampok. Mendengar suara perampok, naluri polisi membuat dia sadar, sementara Kiat mencari gadis kecil itu. Siapa sangka dia melihatnya diikat dan ditutup mulut, belum sempat bergerak dia sudah ditarik dan digantung di dahan yang tinggi. Luoan muncul, dia mencekik leher Lakiat dan bertanya mengapa dia membunuh ayahnya. Dia menyangkal bahwa dia tidak melakukan itu, tetapi dia terus mencekik lehernya dengan mata penuh kebencian. Tetapi dia akhirnya melepaskannya, mengatakan bahwa membunuhnya seperti ini tidak akan memuaskan kemarahannya, jadi dia memaksanya untuk kembali dan melenyapkan semua orang itu. Atau harus membantunya mendapatkan ramalan dari dewa, jika tidak gadis kecil itu akan dibuat hidup tidak lebih baik dari kematian. Kiat mengerti bahwa jika gadis kecil yang sekuat itu bisa dikalahkan, maka dia pasti memiliki kartu truf di tangannya. Awalnya tempat ini terlalu jauh, dia sudah kehilangan energinya, jadi dia terpaksa menuruti kata-kata Luoan untuk kembali ke penginapan. Tapi begitu dia tiba, dia melihat orang-orang ketakutan melarikan diri. Memang malam adalah waktu bagi semua orang untuk saling melenyapkan. Begitu dia masuk, semua lilin mati, ada orang yang muncul dan menghilang. Dia mengejar sampai ke kamar wakil ketua geng kedua, dia terluka parah. Lakiat kemudian meniup lilin karena dia menduga dia sudah dipengaruhi oleh parfum yang tercium dari lilin sebelum dia terluka parah. Tepat saat wakil ketua geng keempat dan beberapa orang masuk, dia ingin menyalahkan Lakiat atas pembunuhan wakil ketua geng kedua, tetapi Kiat yang pintar menebak bahwa dia adalah pelakunya. Dia berargumen sedikit
lalu mengambil kesempatan untuk menipu dan mengambil penawar dari tubuhnya. Orang-orang geng Qian sudah percaya bahwa Lakiat bukan pelakunya, melainkan wakil ketua geng keempat. Setelah itu wakil ketua geng keempat dan Lakiat pergi keluar untuk berduel, tetapi Qian hanya menghindar. Di sini dia tahu dia tidak bisa menang, tetapi jika bermain psikologis, Qian juga cukup ahli. Dia berhasil menipu wakil ketua geng keempat bahwa dia yakin bisa mengalahkannya di depan matanya tanpa dia sadari. Saat wakil ketua geng keempat melancarkan serangan, dia hanya bisa berdiri diam dan bertaruh, tetapi dia menarik tangannya dan tidak menyerang lagi, lalu pergi dan berjanji akan membalas dendam di lain waktu. Wakil ketua geng kedua saat ini juga sadar, lalu keluar untuk melihat situasi. Dia juga mencoba menyerang Lakiat, tetapi Qian tidak melawan. Wakil ketua geng kedua dan yang lainnya merasa bersyukur atas nyawa mereka yang telah diselamatkan dan juga percaya pada Lakiat. Menurut wakil ketua geng ke-13, ketua geng, dia membantu Tuan Muda Lakiat. Hal ini tidak di luar dugaan Luoan. Setelah itu Qian dan wakil ketua geng kedua tetap berada di penginapan untuk melihat siapa yang berpura-pura menjadi hantu. Tetapi lilin padam, tidak ada tanda-tanda lain, mereka berpisah untuk mencari. Akhirnya orang yang mengikuti Lakiat adalah lelaki tua itu. Tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, ketika Lakiat kembali ke penginapan, dia tahu ada yang mengikutinya lalu memanggilnya keluar. Ternyata penjaga gerbang. Dia mengatakan jika Qian sudah menemukannya, dia akan memberinya keuntungan dibandingkan yang lain. Sebuah koper berisi berbagai macam senjata, seperti pistol, pisau, bahan peledak, racun. Semua adalah barang yang disita dari orang lain, tetapi Lakiat tetap pada pendiriannya. Dia tidak ingin menyakiti orang lain. Dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sampai dia kembali bertemu wakil ketua geng kedua, dia diberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Semua orang telah diberi obat tidur, tidak tahu siapa yang berada di baliknya. Hanya polisi yang berpura-pura tidur. Dia pikir Lakiat yang melakukannya, tetapi dia mengatakan dia tidak memiliki apa-apa sejak dia naik gunung. Meskipun dia menyuruhnya untuk menggeledahnya, dia tidak mau. Dia hanya menyuruhnya untuk berhati-hati dengan orang-orang di gunung ini lalu pergi bersama wakil ketua geng kedua. Keesokan paginya dia masuk ke hutan pagi-pagi, menemukan ada orang yang dibawa turun gunung, tetapi ketika dia diminta untuk mengangkut orang lain, dia diserang dan ditangkap. Mereka mengatakan ingin melenyapkan Tuan Muda geng Qian, itu akan menjadi langkah panjang untuk jalan di belakang. Di samping itu, rombongan Luoan juga bersembunyi di samping, mengira mereka beruntung Lakiat masuk ke dalam jebakan untuk menggantikan mereka, lalu mereka mengikutinya. Tetapi yang mengejutkan, orang yang menyerang Lakiat memiliki kemampuan penyamaran yang luar biasa. Dia adalah wakil ketua geng ketiga dari geng Qian. Dia menebas tali pengikat Lakiat. Itu adalah sandiwara yang mereka buat. Itu adalah untuk memberi Luoan pelajaran dan menyelamatkan gadis kecil itu. Rencana mereka adalah wakil ketua geng ketiga akan membawa Lakiat kembali untuk disiksa dan tidak membunuhnya. Karena itu sama saja dengan harus berhadapan dengan geng Qian. Tetapi Luoan juga mencari ruangan itu. Dia memberikan pisau dan menyuruhnya untuk langsung menusuknya. Mengapa harus menyiksa dan membuang waktu? Dia mengatakan bahwa orang ini adalah Tuan Muda yang telah hilang, dan gadis kecil itu adalah ketua geng ketujuh. Geng Qian akan membalas dendam. Luoan kemudian mengatakan bahwa gadis kecil itu ada di tangannya. Dia akan mengurusnya. Tetapi lelaki tua itu mengatakan dia hanya akan percaya jika dia melihatnya sendiri. Akhirnya, Laan memimpin Lakiat dan seorang pria tua melalui hutan bambu ke tempat Little Seven ditahan. Sepanjang jalan pria tua itu menandai lokasi, lalu ketika mereka sampai di sana, keduanya menusukkan belati mereka ke Lakiat dan Little Seven. Mengatakan 1, 2, 3 mereka berdua akan menyerang, seolah-olah menghitung satu ketukan mereka berdua menusukkan belati mereka satu sama lain. Ternyata Laan sudah tahu bahwa pria tua itu adalah kepala ketiga geng Qian. Tepat pada saat itu, kepala kedua juga tiba. Dia berpikir semua orang dari geng Qian akan datang. Dia sudah memasang bahan peledak, tetapi dari mana dia mendapatkannya? Dia pasti mendapatkannya melalui pintu belakang atau pena. Mengabaikan cerita ini, dia begitu percaya diri karena di tangannya ada jam tangan Lakiat. Ditekan sekali waktu berhenti, dia melarikan diri dari tempat itu lalu menekan kedua kalinya agar waktu terus berjalan. Bahan peledak sudah terbakar sampai ke tempat itu. Nyonya Little Seven masih saja bingung dan tidak bisa pergi, menyebabkan kepala ketiga harus memeluk bahan peledak dan melarikan diri untuk menyelamatkan orang lain. Dengan suara boom, rumah itu meledak berkeping-keping. Laan berdiri jauh dan tertawa puas. Malam itu, Lakiat sedang bingung, sedih, dan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu kepala kedua datang. Lakiat bingung dan tidak mengerti mengapa. Dia baru mengenal kepala ketiga belum lama, mengapa dia harus berkorban untuknya. Seseorang yang tidak mengerti geng Qian. Apakah hanya karena pesan dari kepala ke-13, kepala geng utama, bahwa dia bisa menyelamatkan geng Qian? Setelah itu mereka mengumpulkan orang-orang geng Qian, mendirikan patung untuk kepala ketiga, dan minum teh bersama sebagai pengganti mengantar orang yang akan pergi. Saat ini Laan dan anak buahnya turun, mencibir para perampok. Tapi Lakiat dengan tenang menuangkan teh dan berkata, kenyataannya di gunung ini, hari
Hari ini adalah hari terakhir sebelum bertemu dengan dewa. Kabut di sini mengandung gas yang menyebabkan koma. Jadi teh yang dibawa untuk semua orang adalah penawarnya. Namun, mereka yang takut diracun tidak berani meminumnya. Hasilnya malam itu mereka tidur seperti mati sehingga jika ada yang menyakiti mereka, mereka tidak tahu. Dan teh di kamar Laan dan teman-temannya sudah dihabiskan. Setelah mendengarnya, Laan dan anak buahnya dengan gila-gilaan meminta penawar. Tapi Lakiet langsung menuangkannya di depannya, mengatakan bahwa dia tidak pantas. Sekarang adalah waktu bagi geng Qian untuk membalas dendam untuk kepala ketiga. Tetapi polisi Ye datang dan tidak mengizinkan ada lagi pembunuhan. Dia akan menangani kasus ini sesuai hukum. Selain itu, Ye berpikir bahwa Laan hanya berada di sekitar dekat sana. Tidak mungkin dia bisa membakar bahan peledak dan melarikan diri jauh. Tetapi kenyataannya dia tidak tahu. Laan memanfaatkan momentum itu untuk berpura-pura lemah, memohon kepada kakak Ye untuk menyelamatkannya. Little Seven sangat marah dan ingin menyerang, tetapi Ye menembakkan tembakan peringatan. Lakiat lagi-lagi harus menarik istrinya kembali. Saat ini, pemuda botak itu turun untuk mengumumkan bahwa kedai teh sudah kehabisan teh. Malam ini adalah waktu yang menentukan siapa yang akan bertemu dengan dewa besok. Lakiat kemudian bertanya kepada Ye di mana Sueli. Sebelumnya karena tidak ada dia tidak memiliki esensi, tetapi Ye tidak ingin membicarakannya karena dia pikir dia terobsesi dengan gadis itu lagi. Dia harus pergi mencarinya sendiri. Menjelang senja, Ye masuk ke hutan dan bertemu Laan sedang berbicara dengan orang misterius tentang jam tangan tertentu. Dia ingin meminjam lebih banyak untuk membunuh Lakiat. Tetapi melihat gerakan keduanya langsung melarikan diri, Ye mengejar dan menemukan bahwa orang misterius itu ternyata adalah Sueli. Dia berkata jika dia ketahuan maka dia harus dibungkam. Tepat ketika dia akan menembak, Lakiat menghentikan waktu. Tidak mengerti mengapa Ye harus membunuh gadis ini, dia kemudian menyelamatkannya. Saat ini si botak mengumumkan bahwa Tuan Rendah Hati juga memberikan 3 teka-teki. Siapapun yang bisa menyelesaikannya akan bisa bertemu dengan orang itu. Tepat ketika Lakiat membawa Sueli kembali, ketiga teka-teki itu adalah 3 teka-teki yang mereka dengar ketika mereka bertemu dengan orang tua di gunung. Setelah mendengar teka-teki itu, semua orang bubar. Tepat ketika polisi Ye kembali, gadis itu menempel pada Lakiat dan memintanya untuk menyelamatkannya. Dia juga menyerang mental kakak Ye, mengatakan bahwa kakak Ye menodongkan pistol ke arahnya karena cemburu. Ye merasa harga dirinya terluka dan juga ingin membuktikan bahwa kehidupan Lakiat tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia menarik kembali pistolnya. Dia tidak peduli lagi, tetapi sebelum pergi dia juga memperingatkan dia bahwa orang seperti ini tidak baik, menyarankan dia untuk berhati-hati. Lakiat tidak mengerti apa-apa. Malam itu dia lagi-lagi bermimpi lari menembus hutan, mencari orang yang telah memancingnya naik gunung, mencari alasan dia dikurung di dunia ini, dan orang yang dia lihat adalah dirinya sendiri. Lakiat terbangun kaget melihat kepala kedua dan Little Seven di sisinya. Dia berkata bahwa dia tahu jawaban dari 3 teka-teki itu. Dia turun untuk bertemu si botak lagi, dengan yakin mengatakan bahwa dia punya jawabannya. Apa jawabannya tidak lagi penting, karena setelah 1 jam, semua orang akan pingsan, tetapi dia tidak karena dia memiliki kesadaran tertinggi. Ini adalah jebakan yang dipasang dewa untuknya. Dia menyuruh si botak untuk menuntun jalannya. Jadi Lakiat diberi selamat sebagai pemenang, tetapi Laan tidak rela. Dia menyuruh polisi Ye untuk menangkap Lakiat karena sekarang dia akan melaporkan kasus ayahnya yang ditembak oleh Lakiat. Dia sendiri telah menyaksikan semuanya. Ye ragu-ragu lalu dicibir bahwa penjaga perdamaian tidak bisa membedakan antara urusan pribadi dan publik. Dia akhirnya memborgol Lakiat. Dia bertanya padanya apakah dia percaya orang yang memegang pistol belum tentu pelakunya. Setelah itu dia melihat Sueli yang berdiri di atas sana. Setiap kali dia dekat dengannya, dia pulih kembali energinya. Dia ingat Latu Phou pernah mengatakan di dunia asli, energi kesadaran juga bisa diubah menjadi segalanya, termasuk bentuk manusia. Mungkin gadis itu adalah esensi. Dia harus meminta kehadirannya di sana agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Dia kemudian membekukan waktu, mengarahkan pistol Ye ke dahinya. Kemudian mengambil kembali jam tangan di dada Laan lalu diam-diam pergi. Ketika waktu kembali normal, Ye terkejut ketika dia tidak melihat Lakiat dimanapun. Dia hanya mengarahkan pistolnya ke posisi dia berdiri. Meskipun dia tidak memiliki niat untuk menembaknya, jadi dia benar, dan Laan mencari jam tangannya tetapi tidak menemukannya. Memang benar bahwa sesuatu yang bukan milik kita meskipun dipaksakan juga tidak akan bisa didapatkan. Si botak menyuruh bahwa kereta yang meninggalkan gunung akan segera berangkat. Dia mengundang rombongan untuk turun ke daratan. Pada saat itu Lakiat duduk berhadapan dengan pria tua yang sebelumnya, yang merupakan orang yang dijuluki dewa di gunung ini. Dia menebak bahwa dia adalah orang yang membunuh Alang lalu membawanya ke sini, menelannya ke dunia ini dengan membunuh penjaga gerbang waktu Latu Phou. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah meskipun sekarang dia mendapatkan kembali esensinya,
dia tidak bisa melawannya. Dia berkata dia membutuhkan bantuannya untuk satu hal, hanya dia yang bisa melakukannya, tetapi saat ini kekuatannya tidak cukup. Lalu hanya dengan sedikit tambahan kekuatan dia bisa mengalahkan Lakiet. Pada saat ini Sueli muncul lagi, dia tersenyum puas, hanya jika saya berada di sisinya sedikit lebih lama lagi, saya akan tahu siapa yang benar-benar dia pedulikan, itu akan menjadi titik lemah yang fatal. Di alur cerita yang berbeda, Little Seven dan kepala kedua kembali ke geng Qian dan menemukan tempat itu hancur berantakan. Kemudian mereka tiba di kedai wonton dan melihat tempat ini juga hancur lebur. Untungnya pemilik kedai masih hidup. Dia menceritakan bahwa saat semua orang naik gunung, tempat ini diserang oleh serikat dagang, yaitu tim Laan menyerang dan menghancurkan. Tepat ketika geng Qian melawan, polisi seolah-olah sudah menunggu, mengepung dan menangkap semua orang dari geng Qian ke dalam penjara. Kemudian mereka membeli toko-toko geng Qian dengan harga murah. Mereka tidak bisa memakannya maka mereka merusaknya. Sekarang hanya kedainya yang masih buka sampai saat ini. Saat itu di luar ada yang mengetuk pintu, semua orang takut orang-orang dari serikat dagang datang untuk menghancurkan lagi. Tetapi ketika pintu dibuka, Lakiet sudah kembali, tetapi dia juga membawa gadis dari gunung itu bersamanya. Kemudian semua orang kembali ke geng Qian untuk membangun kembali semuanya. Lakiet menyatakan bahwa mulai sekarang dia adalah orang yang menerima perkataan dewa. Dia akan menghidupkan kembali geng Qian dan membalas dendam untuk semua saudaranya. Kepala kedua kemudian menariknya ke satu sisi, mengingatkannya bahwa gadis itu bukanlah orang baik. Dia tahu itu, tetapi dewa menempatkannya di sisinya pasti ada tujuannya. Lebih baik dia yang mengawasinya daripada orang lain. Sementara itu, kakak Ye kembali ke kantor polisi dan masih kesal dengan kejadian sebelumnya, dan bawahannya melaporkan bahwa atasannya terus menelepon dan memaksa agar kepala ke-13 dibebaskan. Tetapi dia bersikeras ingin menemukan cara untuk membuat kepala geng utama geng Qian dihukum. Dia menyuruh orang untuk menghubungi Tuan Kim untuk menjadi saksi, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia juga tidak ingin terlibat dengan polisi, meskipun dia pada dasarnya bekerja sama dengan serikat dagang untuk menyakiti geng Qian. Dia datang untuk menekan harga dan bersikeras membeli kedai wonton karena dia mendengar bahwa orang yang menerima kata-kata rendah hati dari dewa sering datang ke sini untuk makan wonton. Tetapi ketika dia melakukannya, dia diberi pelajaran oleh Little Seven. Setelah itu orang-orang Laan datang, dia lagi-lagi bangga di depan orang lain bahwa dia memiliki dukungan. Tetapi ketika mereka melihat Lakiet datang, mereka semua ketakutan karena saat ini dia diakui oleh semua orang sebagai orang yang menerima pesan dari dewa. Tuan Kim berbicara dengan sombong, membual tentang bagaimana dia telah membuat geng Qian menderita dan bagaimana dia menekan mereka. Sampai dia dipukuli oleh anak buah Laan karena terlalu banyak bicara, tidak tahu bahwa orang di depannya juga adalah tuan muda geng Qian. Baru sekarang dia memohon belas kasihan, meminta Lakiet untuk memberinya jalan untuk menebus kesalahan. Dia tidak lagi meminta untuk membeli kedai wonton ini, dia akan membayar ganti rugi semua untuk pemiliknya. Lakiet lalu bertanya apakah orang dari polisi sedang menghubunginya. Setelah itu, Tuan Kim datang ke kantor polisi atas undangan polisi Ye. Ketika ditanya tentang kepala ke-13, apakah kepala geng utama geng Qian memiliki dendam terhadap kedainya, dia lalu menceritakan kisah heroik geng Qian. Bertahun-tahun yang lalu, ada geng besar bernama geng Butou. Lebih besar dari Qian Bang sekarang, mereka datang untuk mengganggu dan tidak membiarkan orang lain berbisnis, lalu menuntut biaya perlindungan. Tetapi sejak Qian Bang muncul, kepala Bang mengatakan bahwa dia akan membantu kami berbisnis dengan damai. Dia menepati janjinya, menghadapi BU Bang, lalu membereskan mereka. Kebaikan yang dilakukan Qian Bang tak terhitung, dan jika Anda ingin saya bersaksi palsu untuk menjebak THPTAMRA, saya harus mendengarkan. Chen Hasad Dip membeku setelah mendengarkan, lalu Ong Che Hakim kembali ke toko Huan Tan, membawa hadiah untuk menyenangkan orang yang terpilih. Sementara itu, Chen Hasad Dip menerima laporan bahwa semua orang yang pernah memiliki dendam dengan Qian Bang berbalik dan mengatakan polisi ingin mereka menjebak THPTAMRA. Mereka tidak setuju untuk maju dan bersaksi lagi. Karena mereka semua sangat takut pada Lakiet, orang yang dipilih oleh dewa. Dia sedang berpikir apakah akan menangkapnya atau tidak, karena masih ada kasus LTPH. Sementara itu, Tiu THT merawat Lakiet dan menemukan tweet L mengintai. Dia kemudian memotong jalan untuk bertanya. Pada awalnya wanita itu tampak gugup di depan Tiu THT. Tapi kemudian dia tersenyum puas dan mengatakan dia adalah tamu tuan muda. Tiu THT hendak meninju wajah wanita itu, tetapi Lakiet datang untuk menghentikan. Tepat saat Chen Hasad Dip datang untuk mencari Lakiet dan memintanya pergi ke suatu tempat dengannya, Tiu THT meskipun dihalangi, memutuskan untuk mengikuti suaminya. Sementara itu, Dip membawa Lakiet kembali ke rumah LTPH. Kemanapun mereka pergi, pemandangan ciuman itu muncul lagi. Ternyata dia ingin dia bertemu Laan untuk berbicara secara tiga mata satu kata. Tapi begitu tiba, Laan mengeluarkan pistol dan menodongkan lurus ke kepala Dip agar M bisa memberitahu, lihat apakah peluru terbang lebih cepat atau kecepatanmu mengeluarkan jam tangan lebih cepat. Lakiet, Laan memintanya menyerahkan jam tangan kepadanya,
Laki berbalik dan melihat Deep sambil mengedipkan mata. Dia segera mengambil jam tangan dari dalam pakaian Kit lalu ketika hendak menyerahkannya kepada Laan. Dia menekannya, waktu semua orang langsung berhenti. Mereka tidak bergerak, hanya dia yang tidak apa-apa. Dia langsung mengerti masalahnya, segera mengambil pistol Laan, lalu menekan jam tangan sekali lagi, semua orang kembali normal. Deep berkata dengan itu, membunuh siapapun, lalu menjebak orang lain adalah hal yang mudah. Kit mengatakan itu adalah kebenaran sederhana. CNH saat Deep melihat dan langsung mengerti. Namun Laan keras kepala, lalu membenci orang yang salah. Laan marah dan mencekik Kit mendorongnya ke dinding. Bukankah karena kau muncul maka ayahku mengalami masalah? Kit setuju, dia juga mengatakan TPH adalah teman baiknya. Pelakunya adalah Dong Hiem Tn, orang yang dihormati semua orang seperti dewa. Coba tanya siapa yang bisa melawannya. Laan melepaskan tangannya, sebelum pergi, dia mengatakan Kit hati-hati dengan tweet L karena wanita itu merencanakan trik ini untuk melihat seberapa penting CNH Sakdip bagimu. Kit berterima kasih atas niat baik Laan dan berjanji akan membalas dendam untuknya. Setelah itu Deep dan Kit keluar pintu, dia bilang besok kau bisa menjemput Lau THPTAM, dia menebak kau butuh bantuannya. Tapi jam tangan ini adalah benda penting, dia perlu menyimpan barang bukti. Kit segera setuju, dia pikir itu akan lebih aman di tempatnya. Deep segera melangkah pergi, tetapi beberapa detik kemudian dia berlari kembali untuk memeluk Kit dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin menghadapi orang itu? Dia mengeluarkan sapu tangannya, menyeka air matanya dan berkata benda itu harus kembali ke pemilik lamanya. Dia menerimanya dan mendoakannya agar selamat. Keesokan paginya Lau THPTAM dibebaskan. Ketika mendengar LTPH dibunuh oleh Dong Hiem Tn, dia sangat terkejut karena di matanya dia adalah seorang dewa terhormat yang pernah memberinya ramalan untuk membawa CN Bank ke posisi hari ini. Dia bertanya tentang tweet Al. Lau THPTAM langsung mengingat cerita lama. Ketika dia masih di Gunung Hoai En, dia bertemu dengannya dan mendengarnya berbicara tentang betapa membosankannya di gunung. Dong Hiem Tn tidak punya teman baru, juga tidak punya kekasih, hanya bisa membunuh orang yang Dong Hiem Tn sayangi, barulah dia bisa menjadi lebih kuat. Saat itu dia tidak mengerti, mengira dia punya masalah mental sehingga tidak peduli. Siapa sangka malam itu, Kit kembali dan mendengar Tiu THT mengatakan telah kehilangan jejak Twitter. Wanita itu juga mengatakan akan mencari orang yang paling dia sayangi untuk membuatnya sakit hati. Kit segera lari ke kantor polisi mencari Deep tetapi tidak ada. Pada saat itu, Deep menghadapi wajah asli Tweet L. Dia menceritakan sebuah kisah tentang Putri Duyung, bahwa mereka tidak tahu apa itu kesedihan. Tetapi air mata Putri Duyung sangat berharga. Jadi seseorang muncul dan membunuh semua orang yang disayangi dan dicintai oleh Putri Duyung. Dengan demikian, semakin banyak Putri Duyung menangis, semakin banyak mutiara jatuh. Meskipun Deep memohon belas kasihan, itu tidak berhasil. Menembak Tweet L dengan pistol juga tidak berhasil karena dia bukan orang biasa. Dia tidak bisa menunggu lagi dan mengatakan Deep adalah yang pertama. Selanjutnya adalah orang-orang di samping Kit satu persatu. Kit saat ini datang juga tidak bisa melawan Tweet L. Dia bahkan menghentikan waktu, memaksa Kit untuk menyakiti Deep. Air mata Kit jatuh, permainan berakhir. Deep tidak bisa bertahan lagi, dia pergi dalam pelukannya. Kemudian Tweet L kembali mendengar Dong Hiem Tn mengatakan bahwa Kit telah meneteskan air mata untuk 3 orang. TPH, TAM Giaken Bang, CNH Sakdip masih butuh 3 nyawa lagi. Jadi siapa orang berikutnya? Kita melihat Tiu THT di samping menghibur Kit, pasti sudah bisa menebaknya. Malam itu Lau THPTAM bermimpi saat dia masih muda dikejar, melihat Kit menyelamatkannya dan berpesan agar dia harus melindungi orang itu. Dia terbangun kaget tahu Tweet L ada di dekatnya. Dia tidak ingin pembunuhan terjadi, jadi dia memohon belas kasihan padanya. Wanita itu memutarbalikkan fakta, mengatakan dia ingin membantu Kit karena dia ingin menghadapi Dong Hiem Tn. Entah apa yang mereka berdua bicarakan, setelah itu dia bertemu Tiu THT dan matanya selalu berkaca-kaca. Dia ingin berada di sisi putrinya malam ini saja karena besok dia tidak akan berada di dunia ini lagi. Tapi dia bilang dia sudah memikirkan cara bisa mendapatkan keduanya. Setelah itu dia berpura-pura menjadi Dong Hiem Tn, memanggil Kit lalu menembaknya. Kit memblokir peluru dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Kemudian dia mengangkat tirai dan melihat dia sudah mati. Di luar terdengar suara Tweet L. Dia mengatakan dia mati karena kau, lalu tertawa puas dan pergi. Sekarang dia melepaskan topeng, itu ternyata Lau THPTAM. Selanjutnya dia pergi mencari Dong Hiem Tn. Yang mengejutkan adalah Enhara dan Tiu THT juga ada di sini. Meskipun ketiganya bersatu, mereka bukan lawan baginya. Tapi yang mengejutkan, Lau THPTAM muncul, dia belum mati. Ternyata itu adalah drama kematian palsu yang dia lakukan dengan Kit. Karena dia takut Tweet L akan bertindak, jadi dia harus melakukannya untuk melindungi nyawa kepala bank.
Saat ini di tangan Laut THPTAM sedang memegang jam waktu. Lakit berpikir itu terlalu sederhana. Tweetel muncul dengan pisau di tangannya berlari ke arah Tiu THT. Dia ingin kekuatan Kit meledak. Benar saja, mengingat orang-orang yang pergi karena dia, kekuatan Kit meningkat satu tingkat lagi. Energi kesadaran berubah menjadi energi pedang. Dia menciptakan pisau bermata dua, menyerang Dong Hiem TN. Jika dia tidak mati, pisau itu akan menusuknya kembali dan rencana mereka juga akan hancur. Kemudian kekuatannya juga perlahan habis. Lakit berusaha menambah satu pukulan lagi, ujung pisau menembus tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia menghadapi orang yang sama persis dengannya, yaitu Dong Hiem TN saat masih muda. Dia mengatakan sejak kau datang dari dunia asal, akan ada peristiwa pembantaian dunia asal yang terjadi 5 tahun kemudian, seorang penyihir yang berlatih sampai kesurupan, salah membunuh orang yang dicintainya. Dia tanpa sengaja menemukan bahwa itu adalah kunci untuk membuka kekuatan tertinggi. Sejak itu, dia memimpin banyak pengikut dengan pemikiran seperti itu, membunuh kekasih dan kerabat hanya untuk meningkatkan kekuatan. Sementara dia memimpin sekte sesat itu untuk membantai dunia asal. Jadi untuk melawannya, harus memiliki kekuatan yang melebihi dia, lalu menggunakan pintu ruang dan waktu untuk pergi ke sana dan menghancurkannya untuk menyelamatkan dunia asal. Itulah takdir Lakit, memecahkan batas, mengubah kesadaran menjadi energi tingkat tertinggi. Saat ini Kit kembali ke masa kini, Tweetel datang, dia sudah lama berniat mengkhianati tuannya, dia sudah muak menjadi energi vital Dong Hiem TN. Dia ingin menguasai takdirnya sendiri, menjadi yang terkuat, lalu ingin menyedot semua energi kesadaran baru Lakit. Dong Hiem TN tidak ingin usahanya sia-sia, jadi dia menggunakan sisa kekuatannya, menembakkan peluru yang menembus kepala Bang, Enhara dan Tiu THT. Lakit melihat mereka jatuh satu persatu, dia meledak dalam amarah, memukul Tweetel hingga hancur menjadi debu. Dong Hiem TN mendesaknya untuk melewati pintu ruang dan waktu yang telah terbuka, untuk menyelamatkan dunia asal. Tapi dia berusaha menyelamatkan Tiu THT, lalu memutuskan untuk menggunakan pintu ruang dan waktu, kembali untuk menyelamatkan orang-orang penting baginya. Begitu membuka mata, dia kembali ke hari pertama dia berubah menjadi alang. Mari kita tebak, apakah perjalanan kembali ke masa lalu ini akan berhasil? Beritahu kami pendapat Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.